Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semua? Adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang menjadi pengikut Yesus. Salah satu syarat untuk mengikuti Yesus adalah dengan bersikap rendah hati, seperti yang Tuhan Yesus telah teladankan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita buka Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14 tentang perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Sudah siap? Kita baca bareng-bareng yuk. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Adik-adik, di sini Tuhan berbicara kepada kita bahwa kita harus bersikap rendah hati, tidak seperti orang Farisi. Siapa sih orang Farisi itu? Orang Farisi itu adalah pemuka agama zaman dulu yang munafik. Dia melakukan kebaikan itu tidak dengan hati yang tulus, tetapi hanya supaya untuk dipuji orang, supaya orang melihatnya, wah dia bagus ya, dia baik ya. Padahal tidak demikian. Tindakannya sangat keliru ya. Dia melakukan perbuatan segala sesuatu dengan penuh kepura-puraan, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dia menjadi pemuka agama, tetapi untuk kepentingannya sendiri, untuk dipuji, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sementara si pemungut cukai itu orang yang menagih pajak. Dia menagih pajak suka melebihi dari jumlah tagihan. Misalnya adik-adik, jumlah tagihannya 50.000, tapi ditagihnya 60.000. 10.000-nya dia masukin kantong. Itu juga tidak baik ya adik-adik. Nah, orang Farisi dan orang pemungut cukai ini datang ke bait Allah bersama-sama. Saat orang Farisi masuk ke bait Allah, dia bilang apa? Dia bersyukur, dia bilang, aku bersyukur Tuhan. Dia berdoa, aku bersyukur Tuhan, aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim. Orang lain itu orang yang serakah. Aku juga bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku puasa 2 kali seminggu. Aku memberikan perpuluhan. Si orang Farisi ini merasa hidupnya sudah benar adik-adik. Dia merasa tidak bersalah. Dia merasa lebih hebat. Tidak memohon belas kasihan. Dia sombong. Dia suka pamer, orang Farisi ini. Dan adik-adik, apakah Tuhan berkenan kepada doanya? Tentu saja tidak. Karena orang Farisi ini sudah merasa dia paling hebat. Dia merasa hidupnya sudah benar. Jadi dia suka meremehkan orang. Ya. Sementara si pemungut cukai itu, dia datang ke rumah Tuhan dengan hati yang sedih. Dia merasa penuh dosa. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan Yesus, ampuni aku orang berdosa. Nah, dia datang dengan rendah hati. Dia mohon belas kasihan Tuhan. Bahkan adik-adik, dia tidak berani menengadahkan kepalanya, tapi dia menunduk ya, karena dia merasa dia sangat berdosa, dia tidak layak. Jadi dia sangat rendah hati adik-adik. Dia merasa dia butuh pertolongan Tuhan. Dia mau bertobat. Dia tahu perbuatannya salah dan dia mau bertobat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus
sangat berkenan kepada si pemungut cukai karena dia rendah hati. Ya, adik-adik, dia tidak meninggikan diri. Dia tahu dia butuh pertolongan Tuhan. Adik-adik, kita semua di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kita semua datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan rendah hati, mohon pimpinan Tuhan. Mohon supaya Tuhan Yesus bantu kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu adik-adik, jadilah orang-orang yang rendah hati. Banyak kok contoh cara bersikap rendah hati. Misalnya, kita mau menolong orang lain itu kita penuh kerendahan hati juga. Kita peduli dengan kesulitan orang. Kita mau minta maaf kalau kita salah. Kita mau mendengarkan saran orang atau belajar dari orang lain. Itu perlu kerendahan hati. Kita juga tidak merasa hebat, tidak suka pamer, mau menghargai orang lain, mau menyapa orang lain, ya, tahu berterima kasih. Masih banyak perbuatan-perbuatan rendah hati yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu adik-adik, ayo sebagai anak Tuhan, mari kita bersikap rendah hati seperti yang Tuhan Yesus mau, seperti yang sudah Tuhan Yesus teladankan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan adik-adik. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Tuhan berkati ya. Bye-bye.